Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Rizky dalam pembelajaran matematika. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga untuk matematika wajib di kelas 10 SMA ya. Untuk sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan linier dan juga persamaan linier pada nilai mutlak. Nah, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan. Sedikit sama, cuman beda lambangnya aja. Kalau misalkan persamaan artinya pakai sama dengan. Kalau misalkan pertidaksamaan artinya pakai apa? Lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di SMP, tapi ini nanti ada pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi ada tidak hanya satu variabelnya, tapi juga dua. Seperti biasa nih nak, kalau misalkan ada kendala nanti bisa menghubungi ke WA grup kita atau juga WA Ustadz langsung di 0811 718 8800. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk tujuan pembelajaran terlebih dahulu, saya sampaikan ada dua. Yang pertama itu siswa dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Jadi kalian harus bisa menentukan penyelesaiannya pertidaksamaan linier apa saja. Terus juga ada siswa dapat menggambar, jadi menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Bisa menggunakan garis bilangan ataupun juga menggunakan bidang kartesius. Nah, yang ini sebenarnya sudah dipelajari ya di SMP untuk persamaan linier yang satu variabel. Nanti coba dibuka-buka lagi pelajarannya. Untuk materi pendukungnya, saya sampaikan terlebih dahulu, kalian harus sudah paham nih lambang dari pertidaksamaan. Ini ya, ada 4. Ini apa nih? Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Itu sudah diperkenalkan juga di SD dan juga sudah dipelajari di SMP. Pertidaksamaan linier satu variabel itu di SMP kemarin, untuk satu variabel. Terus juga ada bidang kartesius. Bidang kartesius tahu ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Sudah diperkenalkan juga di SMP. Sama tentang operasi bilangan. Operasi bilangan tetap dipakai, apalagi tentang persamaan atau ketidaksamaan ya, karena diperlukan. Kita masuk ke materi inti. Materi intinya ini Ustadz sampaikan ada 4. Yang pertama menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Ada juga menggambar pertidaksamaan linier satu variabel pada garis bilangan. Jadi menggambarnya pada garis bilangan ya. Terus juga ada menggambar pertidaksamaan linier satu variabel pada pada bidang kartesius. Kalau yang kedua tadi pada garis bilangan, sedangkan yang ketiga ini pada bidang kartesiusnya. Dan yang keempat menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau ini satu, kalau ini dua variabel dengan menggambar pada bidang kartesius seperti itu. Masuk yang pertama dulu ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari nih. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, misalkan ada soal nih, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3 lebih kecil dari 13. Seperti biasa kita ubah, kita cari nilai x-nya yang memenuhi untuk himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dulu 2x plus 5 lebih kecil dari 13. Hampir sama kayak persamaan, cuma beda lambangnya saja. Kita cari x-nya berapa, yaitu kita pindahkan 5-nya di ruas sebelah kanan, jadi 2x lebih kecil dari 13 dikurang 5. 2x-nya jadi 8, lebih kecil dari 8. X-nya berapa? 8 dibagi 2 ya. Kedua ruas dibagi 2. Jadi X-nya lebih kecil dari 4. Jadi himpunan penyelesaian dari X ini yaitu X-nya lebih kecil dari 4, di mana X-nya itu bilangan real. Tahu bilangan real ya? Bilangan real itu bilangan yang sudah pasti, bukan bilangan imajiner. Itu kemungkinan nanti kalau misalkan belum tahu bilangan imajiner, mungkin di perkuliahan nanti juga ada nanti tentang bilangan yang real, bilangan imajiner. Terus juga nomor 2, tentukan penyelesaian pertidaksamaan 7 kurang 3x lebih kecil sama dengan 13. Sama kayak tadi, kita cari x-nya berapa untuk himpunan penyelesaiannya. 7 dikurang 3x lebih kecil sama dengan 13. 7-nya
kita pindah ke ruas sebelah kanan dengan cara kedua ruas dikurangi 7. Artinya min 3x-nya lebih kecil sama dengan 13 dikurang 7. Min 3x lebih kecil sama dengan 6. X-nya lebih besar sama dengan min 2. Loh, kok berubah nih? Bener nggak? Oke. Aturan pertidaksamaan, coba diingat kembali di SMP. Jadi untuk aturan pertidaksamaan yang pertama, kalau misalkan bentuknya X sama lebih besar dari A, itu bisa juga kita tulis A itu lebih kecil dari X. Kebalikannya kayak gini nih. X lebih kecil dari A. Itu bisa kita tulis 4. Artinya bisa kita tulis juga 4 lebih besar dari X. Kebalikannya. Tapi biasanya bentuk umumnya seperti ini. Ya. Variabelnya dulu baru berapa nilainya, seperti itu. Dan yang kedua nih, yang biasa kadang keliru. Jika persamaannya dikalikan atau dibagikan bilangan yang negatif, gitu ya. Kalau misalkan kedua ruasnya dikali atau dibagi bilangan yang negatif, tanda akan berubah. Jadi, kalau misalkan ini min 3x lebih kecil sama dengan 6, karena kita mau cari X, artinya kedua ruas harus dibagi min 3. Kalau dibagi min 3 artinya bilangannya minnya negatif. Artinya tandanya akan berubah menjadi X-nya lebih besar sama dengan min 2. Makanya himpunan penyelesaiannya itu X lebih besar dari min 2. Dengan seperti biasa X-nya itu bilangan yang real, bilangan yang pasti. Sampai sini paham ya? Jadi pahami dulu aturan pertidaksamaan nih. Kalau misalkan kedua ruasnya harus dikali dengan bilangan negatif, artinya tandanya akan berubah ya. Jangan ini sama. Oke. Selanjutnya, untuk materi kedua yaitu menggambar pertidaksamaan linier satu variabel pada pada garis bilangan. Saat di sini ada 4 contoh bagaimana cara menggambar pada garis bilangan. Garis bilangan tahu ya, kalau ke kanan itunya semakin besar bilangan positif, terus juga kalau ke kiri artinya bilangan negatif. Contohnya X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3 artinya dia X-nya itu yang lebih besar dari 3 apa saja? 4, 5, 6. Jadi itulah himpunannya, himpunan penyelesaiannya. Makanya dianya areanya ada di sebelah kanan dari angka 3. Ini 3-nya, himpunannya yaitu apa? 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Sedangkan yang ini bukan penyelesaiannya, karena kan X-nya harus lebih besar. Itu ya. Coba yang ini. X lebih kecil sama dengan min 1. Artinya kalau lebih kecil dari min 1, dianya ke sebelah kiri. Semakin ke kiri kan semakin kecil. Makanya min 1 ini areanya yang paling kecil dari min 1 apa? Min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, seterusnya. Inilah area dari penyelesaiannya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu bukan. Paham ya? Terus nih, kok ada lambangnya itu lingkaran bulat biasa sama bulat penuh. Itu tanda dari pertidaksamaannya, nak. Jadi ada yang dibedakan. Kalau misalkan dianya tanpa sama dengan, ini lebih besar saja, bukan lebih besar sama dengan, artinya dia lingkar biasa. Maksudnya apa ini? Maksudnya 3-nya ini tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Paham ya? Jadi X lebih besar dari 3, bukan X-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya apa? Bukan 3, tapi 4, 5. 3-nya tidak termasuk. Sedangkan kalau misalkan ini X lebih kecil atau sama dengan min 1. Artinya min 1-nya ikut penyelesaiannya. Jadi apa yang penyelesaiannya? Min 1, min 2, min 3, seterusnya. Min 1-nya kita ikutkan. Jadi bedanya kalau misalkan lingkaran biasa ini 3-nya tidak kita hitung. Sedangkan yang ini, yang lingkaran penuh artinya min 1-nya kita hitung. Bedain ya. Kalau misalkan ada yang biasa sama yang ada sama dengannya. Terus lagi ini, ada X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 3.
Artinya kalau min 3 lebih kecil ke dia ke sebelah kiri. Bulatnya bulat biasa karena min 3-nya tidak dihitung. Jadi himpunannya ada min 4, min 5, min 6 seterusnya. Sama X-nya lebih besar dari 3, artinya ke sebelah kanan. Bisa itu min 4, min 5, min 6 seterusnya. Ini gambarnya. Sedangkan ini bukan penyelesaiannya. 0 bukan penyelesaiannya, min 1 bukan, 1 bukan, seperti itu ya. Terus juga ada X di antara min 2 dengan 4, atau X-nya lebih besar dari min 2 dan X-nya lebih kecil sama dengan 4. Kita batasi aja, ini min 2, ini 4. Lambangnya apa? Tidak ada sama dengan, artinya bulat biasa. Sedangkan ini bulat penuh. Areanya apa? Areanya di antara, artinya di tengah-tengah sini penyelesaiannya. Sedangkan kalau misalkan yang ini bukan. Paham ya? Jadi bedaan lambangnya ini. Terus juga kalau misalkan bentuk-bentuknya seperti ini ya. Sampai sini paham? Ya, oke. Selanjutnya ada lagi menggambar pertidaksamaan linear satu variabel pada bidang kartesius. Kalau misalkan tadi pada garis bilangan, kalau sekarang kita gambarkan pada bidang kartesius. Di buku juga ada, nanti coba dibuka ya buku kitabnya. Sebenarnya Ustadz rangkum, sebenarnya banyak materinya itu. Tapi Ustadz ambil saja 1 atau 2 contoh untuk dijelaskan ke kalian seperti itu ya. Oke, ada 2. Yang pertama X-nya lebih besar dari 2. Ini bidang kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau X-nya lebih besar dari 2, kita cari dulu garis nya X sama dengan 2 yang mana? Ini garis X-nya sama dengan 2. X-nya 2, Y-nya 0. Jadi ini garisnya. Terus kalau lebih besar dari 2 gimana? Artinya sumbu X-nya yang kalau lebih besar dari 2 apa? Ada 3, 4, 5. Jadi ke sebelah sini. Jadi ini nih areanya nih. Kalau dia lebih besar artinya dari sumbu X-nya itu artinya ke sebelah kanan. Paham sini ya? Terus juga lambangnya nih. Tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, kalau yang tadi dia lingkaran biasa, kalau ini titik-titik putus-putus. Artinya apa? Kalau penyelesaiannya X-nya sama dengan 2 itu tidak dihitung. Jadi mulai dari X-nya itu min lebih 3, 4, 5, 6 seterusnya ya. Ini semua area di sini itu area dari himpunan penyelesaian X lebih besar dari 2. Terus juga ada Y lebih kecil sama dengan min 1. Kita gambarkan dulu Y-nya sama dengan min 1. Ini min 1 ya. Y-nya di sini ya, min 1. Ini kan 1, 2, 3. Ini ke bawah ya, min 1, min 2. Jadi ini garisnya lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil, semakin kecil nilainya. Artinya bukan ke atas ya, tapi ke bawah. Jadi kalau X tadi kalau lebih besarnya dia ke kanan, lebih kecil ke kiri. Kalau sumbu Y lebih besarnya dia ke atas, kalau lebih kecil dia ke bawah. Seperti itu ya. Dan juga lambangnya kalau misalkan ada sama dengan, dianya garisnya lurus, yang artinya min 1 juga dihitung dari himpunan penyelesaiannya. Sedangkan ini tadi titik-titik, artinya 2-nya tidak dihitung. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan disuruh dalam bidang kartesius, artinya pakai sumbu X dan sumbu Y. Ini untuk persamaan satu variabel. Dan yang terakhir, menyelesaikan pertidaksamaan linear 2 variabel. Sebelumnya, kalau kita tahu persamaan linear 1 variabel, apa bedanya sih persamaan linear 1 variabel dengan 2 variabel? Ya ada 1 sama 2, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan persamaan linear 1 variabel, variabelnya hanya 1. Bisa X saja, bisa Y saja, atau B saja, kayak gitu ya, tergantung variabelnya. Sedangkan kalau misalkan variabelnya ada 2, itu artinya ada 2 nih, bisa X sama Y. Contohnya nih, 3X ditambah 6 lebih besar dari 2X dikurang 2Y. Yang mana variabelnya? X sama Y. Ada berapa variabelnya? Ada 2. Nanti ada lagi nih, persamaan linear 3 variabel. Ada, bisa digambarkan dalam bentuk bidang. Itu nanti di pelajaran perkuliahan ataupun kalau nggak salah ada juga di SMA seperti itu ya, tentang volume. Jadi kalau kita ini tentang linear 2 variabel saja untuk saat ini.
Contohnya ada tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Ada 3x plus 6 lebih besar dari 2x min 2y. Tahu dari dua variabel artinya ada dua variabelnya dengan pangkatnya 1, seperti itu ya. Oke, bagaimana cara untuk penyelesaiannya? Dia ada tahapan, nak. Yang pertama, kita ubah dulu bentuk pertidaksamaannya ke dalam bentuk umum, yaitu AX plus BY sama dengan C. Ini ya, ini belum umum ya. X-nya ada di sini, X-nya juga ada di sini, Y-nya di sini, bukan di luar sebelah kiri. Artinya kita ubah dulu ke bentuk umum. Kita tulis dulu 3x plus 6 lebih besar dari 2x min 2y. Kita pindahkan variabelnya semuanya itu ke sebelah kiri, sedangkan nilainya itu konstantanya di sebelah kanan. Jadi 3x-nya tetap, 2x-nya pindah jadi min 2x, min 2y pindah jadi plus 2y. Lebih kecil dari plus 6, pindah sini jadi min 6. Paham ya sampai sini? Bisa dioperasikan 3x dikurang 2x jadi x. 2y-nya tetap lebih kecil dari min 6. Ini sudah bentuk umum nih. Sama kayak yang ini. Sampai sini paham ya? Oke, tahap pertama sudah selesai. Selanjutnya, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalkan di bidang kartesius, itu ada sumbu X, sumbu Y. Bagaimana cara menentukan titik potongnya? Sebentar ya. Oke, misalkan ada bidang kartesius nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi ini bagaimana sih menentukannya? Caranya kalau misalkan dia memotong sumbu X, artinya Y-nya itu harus 0. Kalau misalkan dia mau memotong sumbu X, artinya garisnya Y-nya harus 0. Sedangkan kalau misalkan titik potong terhadap sumbu Y, artinya syaratnya itu X-nya itu harus sama dengan 0. Biar ketemu titik potong. Kalau misalkan sudah ada 2 titik, baru bisa kita tarik garis. Kayak gitu. Ya. Ingat bidang kartesius ya. Untuk menentukan garis, tentukan dulu 2 titiknya. Paham? Jadi kalau misalkan menentukan titik potong terhadap sumbu X, artinya Y-nya harus 0. Kalau menentukan titik potong terhadap sumbu Y, X-nya harus 0. Kita balik lagi. Oke, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya harus 0. Kalau Y-nya harus 0, artinya kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Jadi X ditambah 2 dikali 0 lebih besar dari min, sama dengan min 6. 2 kali 0 kan 0, jadi X-nya sama dengan min 6. Didapatlah titik pertama itu min 6,0. Titik pertama ya, titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya, untuk titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0. Kita ganti X-nya 0. Maka apa? 0 ditambah 2Y sama dengan min 6. Ini sudah 0 ya, jadi 2Y sama dengan min 6. Y-nya berapa? Min 3. Makanya didapat titik potong terhadap sumbu Y itu koordinatnya 0, min 3. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalkan kita buat garis, ini ada sumbu X, sumbu Y. Ini sumbu X. Kalau misalkan tadi X-nya min 6,0, artinya min 6 di mana? Di sini ya misalkan ya. Nah, ini min 6 nih. Di sini min 6. Nah, ini min 6. Satunya lagi mana? 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Min 3 kemungkinan di sini, jadi anggap saja di sini ini min 3. Jadi garisnya mana? Garisnya ini nih. Nih, ini mohon maaf ya karena tidak bisa pakai sebagus kita tulis tangan jadi seperti ini, tapi terbayang ya.
Jadi untuk menentukan gambarnya dulu, kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Jadi inilah garis inilah yang namanya persamaan X ditambah 2Y sama dengan min 6. Nah, terus areanya yang mana sih? Nah, sudah terjawab ya nomor 3 ya. Gambarkan ketidaksamaan linear pada bidang kartesius. Jadi, sudah kita gambarkan seperti ini nih. Ini X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia memotong terhadap sumbu X di min 6,0, memotong sumbu Y di 0, min 3. Ini garisnya. Ini garis persamaan linearnya. Terus, tentukan areanya sekarang. Ambil satu sampel titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Maksudnya apa? Kita ambil sembarang titik. Ini kan garisnya nih. Jadi kemungkinan kalau nggak areanya di sebelah sini, atau areanya ada di bawah sini. Ya, kita ambil dulu titiknya. Titik misalkan yang di sini, area sini saja yang kita ambil. Titik ini aja kita ambil. Lebih mudah 0 kan? Areanya ada di sebelah sini semua. Kita ambil titik 0,0. Oke, jadi masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Bener nggak nih persamaannya? Jadi X plus 2Y lebih besar dari min 6. Masukkan 0, jadi apa? 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar dari min 6. 0 ditambah 0 lebih besar dari min 6. Bener nggak? Bener. Jadi apa? Penyelesaiannya artinya di sini. Jadi area yang sebenarnya itu ada di sini nih. Nah, di sini semua. Sedangkan ini bukan areanya. Jadi di sini mau ambil titik yang di sini boleh, di sini boleh, atau di sini juga boleh. Mau di mana saja asalkan ada di atas dari area gambar. Paham? Jadi kalau misalkan kita gambar, ini sudah Ustaz sediakan. Oke. Nah, ini nih areanya. Jadi penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel dari yang tadi di soal menggunakan bidang kartesius pada gambar di samping. Nah, ini ya. Ini yang bagusnya nih, versi bagusnya. Ini ada garis. Kenapa titik-titik tadi? Menandakan bahwa garis ini, titik-titik yang di sini itu tidak dihitung dari himpunan penyelesaian. Terus juga areanya yang mana? Semua area yang ada di atas ini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Karena kita tadi ambil titiknya di 0,0 kan? Mau ambil titiknya di sini juga boleh. Misalkan titiknya 3,0. Nanti pasti benar. Karena semua area yang ada di sini itulah himpunan penyelesaiannya. Paham ya? Coba nanti diulang-ulang kembali videonya sama dibuka lagi materinya. Karena mohon maaf, kalau misalnya kita belajar online seperti ini memang sedikit susah. Karena tidak langsung bertatap muka dan juga tidak bisa Ustadz langsung mengerjakannya di papan tulis. Jadi mohon maaf, dari gambarnya juga sedikit jelek. Tapi paling tidak kalian bisa memahami ya, dan juga bisa juga menerka-nerka, oh seperti ini ternyata. Jadi tahapnya apa tadi? Pertama, ubah ke bentuk umum dulu ini. Jadi AX plus BY sama dengan 0. Terus cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan. Setelah itu cari satu titik saja untuk mencocokkan areanya di mana. Mau titiknya 0,0 boleh, atau mau ambil titik sampelnya yang di bawah sini juga boleh. Kalau misalkan salah artinya bukan di sini areanya tapi di atas. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Untuk soal latihannya dicoba dulu ya nak ya. Tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan 3x plus 4 lebih besar dari 0. Sama, gambarlah areanya. Yang kedua, tentukan penyelesaian dari ketidaksamaan dengan menggambar ketidaksamaan tersebut pada bidang kartesius. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang Ustaz sampaikan itu bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.